Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng menghibur para pengungsi korban banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Komeng hadir sebagai relawan PMI mengunjungi sejumlah wilayah terdampak sambil menyalurkan bantuan. Dari PMI, Palang Merah Indonesia, bukan pelawak. Pelawak sekaligus anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng turun langsung ke lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Padang, Sumatera Barat. Komeng hadir sebagai relawan PMI mengunjungi sejumlah wilayah terdampak sambil menyalurkan bantuan. Sebagai pelawak, Komeng juga menghibur warga di pengungsian dan membuat permainan berhadiah untuk anak-anak. Situasinya sudah seperti ini. Ya, tapi pemerintah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membantu para pengungsi. Kita juga dari PMI juga terus. Dan mungkin rancangan PMI kan dari awal sampai akhir biasanya. Dari awal bencana sampai selesai, dari rumah roboh sampai tenda, sampai semi permanen, sampai permanen. Biasanya kita kan begitu, Pak ya. Banjir bandang di Pulau Sumatera menewaskan ratusan orang. Sementara itu banyak warga mengalami trauma mendalam. Kehadiran relawan di Pusat Pemulihan Psikososial meringankan duka para korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, korban akibat bencana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta Aceh terus bertambah. Hingga sore hari tadi jumlah korban jiwa mencapai hampir 1.000 orang. Data sementara yang kami himpun dari laman Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB hingga pukul 4 sore tadi, total 961 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu sekitar 5.000 orang terluka dan 293 orang lainnya dilaporkan hilang. Korban jiwa paling banyak ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yakni 179 orang, dan Aceh Utara 138 orang. Bencana yang terjadi di 52 kabupaten di Pulau Sumatera membuat lebih dari 150.000 rumah warga hancur. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Merudu, Kabupaten Pidi Aceh, memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor Pidi Jaya. Puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kembali sekolah mereka yang hilang diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor Pidi Jaya. Hampir 2 pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh. Kondisi tersebut melumpuhkan seluruh aktivitas warga, salah satunya seperti yang dirasakan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu, Kabupaten Pidi Jaya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Meredu yang terletak di Desa Senong menjadi salah satu sekolah yang hilang tanpa jejak akibat bencana banjir bandang. Sekolah yang menjadi harapan siswa di Desa Senong kini lumpuh total. Proses belajar mengajar pun dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Saat ini puluhan siswa dan siswi madrasah terpaksa tinggal di pengungsian yang menjadi desa terisolasi di Kabupaten Pidi Jaya dan mereka berharap bangunan sekolah bisa segera dibangun oleh pemerintah. Dari Pidi Jaya, Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Ratusan bangkai mobil teronggok di jalan raya di sekitar kawasan Tamiang Sport Center Aceh Tamiang. Korban memilih menuju Tamiang Sport sebagai tempat untuk penyelamatan sebelum akhirnya arus air datang lebih besar dari perkiraan. Kabupaten Aceh Tamiang salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Ratusan kendaraan terendam banjir bandang di sekitar kawasan Tamiang Sport Center Aceh Tamiang.
Mobil dari berbagai jenis dan merek hingga bus terbengkalai di jalan raya. Para pengendara yang terjebak di lokasi tersebut awalnya berupaya menyelamatkan diri karena menganggap kawasan Tamyang Sports Center lebih tinggi dan aman dari terjangan banjir. Korban memilih menuju Tamyang Sports Center sebagai tempat penyelamatan sebelum akhirnya arus air datang lebih besar dari perkiraan. Sebelumnya, banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang kembali menjadi perhatian nasional setelah muncul laporan sejumlah desa di wilayah tersebut lenyap tersapu derasnya arus. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melepas para warga binaan di salah satu lapas di Aceh Tamiang yang terdampak bencana banjir bandang. Hal itu dilakukan mempertimbangkan nyawa warga binaan saat darurat bencana terjadi. Menteri IMIPAS Agus Andrianto mengatakan pihaknya terpaksa melepaskan seluruh warga binaan demi keselamatan mereka. Pasalnya salah satu lapas terdampak banjir dengan ketinggian hingga atap lapas dan berbahaya bagi penghuni lapas. Meski demikian, Dirjen Pemasyarakatan akan mendata ulang warga binaan yang dilepas saat banjir bandang terjadi. Ada beberapa lapas lain di Aceh yang juga terdampak banjir bandang. Hal itu membuat warga binaan harus dipindahkan ke lapas lain untuk sementara. Bermodal sebuah jerigen, seorang babinsa menerjang banjir bandang di Aceh Tamiang demi mengevakuasi bayi dan lansia. Sertu Giman Syaputra pun berhasil menyelamatkan kedua korban yang terjebak di rumahnya saat banjir. Viral di media sosial di tengah banjir bandang yang menghantam sebuah rumah, seorang babinsa di desa Bundar Aceh Tamiang, Giman Syaputra, menerjang arus. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan bayi dan seorang lansia yang terjebak di rumahnya yang dihantam arus deras. Sertu Giman hanya modal jerigen kosong untuk berenang mengevakuasi korban yang terjebak. Ia juga menerjang arus setinggi atap rumah warga. Ya Allah, Kak, kasihan kali anaknya. Kemarin pegang Om. Setelah berhasil mengevakuasi korban, Sertu Giman pun menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah pribadi miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Sarang baru yang bernama Giman Syaputra banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Dalam rekaman video yang beredar, keterangan warga yang diselamatkan oleh Sertu Giman. Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Syaputra. Dalam dramatis sekali, hampir hanyut kan nih Pak, pingsan lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut Pak. Dalam video lainnya terlihat pula sejumlah bayi yang berhasil diselamatkan oleh Sertu Giman Syaputra tengah tertidur di atas kasur. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan.